Harusnya waktu Yesus sudah dikubur, Petrus kumpul, ayo kita nyanyi, kita berdoa, kita bersujud. Masih ingat teman-teman? Ingat apa? Dia bilang kan nanti hari ketiga dia bangkit. Kamu gak percaya itu? Dia yang bilang, kita kan lihat dia tiap hari bikin mujizat. Dia kasih makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti. Lazarus bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang lepra sembuh. Dan dia bilang dia akan bangkit. Ayo kita bersuka cita, ayo mari. Ayo Andreas, ambil itu gitarnya. Ayo ambil itu ukulele dari Ambon. Ayo mari kita bersuka cita. Kita tunggu hari ketika dia akan bangkit. Tidak ada satupun yang mengatakannya. Karena apa? Takut, lupa, kecewa, ekspektasinya tidak terpenuhi. Pengharapan mereka tidak nyata. Dan itu sering kita alami, bukan? Alkitab penuh dengan janji-janji Tuhan. Jangan takut. Kamu lapar, lihat burung-burung di udara, mereka tidak menanam, tidak menabur. Tapi Bapa pelihara mereka. Kamu ditolak, lihat bunga bakung di ladang. Dia tidak memintal, tidak menenun, tapi dia lebih indah dari pakaian Raja Salomo. Janji Tuhan begitu banyak. Tapi karena kita punya ekspektasi yang berbeda, kita punya prediksi-prediksi yang salah, kita punya pikiran sendiri, kita punya pengharapan sendiri, kita punya agenda-agenda tersendiri. Akhirnya janji Tuhan dilupakan, janji Tuhan diabaikan. Situasi semacam itu dialami oleh Kleopas dan murid yang lain menuju Emmaus. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Di situ hanya disebut satu nama, Kleopas. Murid yang satu ini banyak spekulasi, siapa kira-kira? Ternyata Alkitab memberitahu siapakah murid yang satu itu. Kita buka Yohanes 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Pak, itu kan Klopas. Di Lukas Kleopas, mana yang benar? Simon orang Kirene di kitab Matius, namanya disebutkan di Kisah Para Rasul 13, namanya Simeon orang Niger. Kleopas itu namanya Klopas. Penyelidikan Alkitab menemukan ternyata satu perempuan yang tidak disebutkan nama, dia adalah istri Kleopas atau istri Klopas. Siapa dia? Masih hubungan keluarga dengan Maria, ibu Yesus. Keterangan ini memberi kita petunjuk bahwa yang berjalan pulang ke Emmaus adalah suami istri, murid-murid Yesus. Setelah peristiwa yang heboh itu, hari ketiga mereka pulang kampung, men. Pulang dengan apa? Kecewa. Guru yang kami harapkan, pemimpin yang kami rindukan membebaskan kami, masih ingat pembacaan kita ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan dia untuk membebaskan bangsa kami. Ekspektasi mereka, prediksi mereka, Yesus adalah seorang pahlawan gagah perkasa yang akan membebaskan mereka dari penjajahan kekaisaran Romawi. Kleopas dan istrinya pulang bawa apa? Kecewa. Kalah perang. Makanya kalau orang merantau, tiba-tiba pulang kampung itu dianggap orang kalah itu. Jadi saya berdoa supaya Pak Nelson jangan pulang kampung ya.
Saya membayangkan, kasihan ya, kalah. Gak mau apa-apa. Dan dalam perjalanan pulang, mereka percakapkan tentang peristiwa itu, bukan? Kira-kira Kleopas tanya istrinya, "Ma, menurut kamu gimana?" "Aduh Pak, aku sedih. Kalian laki-laki kan kabur semua. Kami masih duduk di pinggir salib itu. Rasa enggak sih Pak? Itu darah mengalir keluar dari tubuh Yesus. Itu pahlawan sejati. Kok digantung seperti seorang yang tidak berdaya?" Kleopas peluk istrinya. Kleopas bilang, "Ma, jangan perasaan kali lah. Nah, percakapan tentang Kristus itu membuat Yesus hadir dan berjalan bersama mereka." Wow. Dan ayat itu berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar waktu dia bercerita tentang kita para nabi? Saya berdoa supaya kita suami istri dalam mobil menuju tempat tertentu, di rumah, kita bercakap-cakap tentang Kristus dan kuasanya. Dan pastikan dia berjanji, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir dan ada di tengah-tengah mereka. Mau Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kita? Bercakap-cakaplah, bicaralah tentang siapa dia. Jangan bicara tentang pemain bola, mereka nggak pernah hadir di tengah-tengah kita. Jangan berdebat tentang para calon presiden, mereka nggak pernah hadir di tengah-tengah kita untuk menjawab kebutuhan kita. Amin, Pak Leo, Pak Jo, mau usah bahas calon presiden. Mereka nggak tahu apa yang kita makan, mereka nggak pernah isi pulsa kita. Amin, Oklan. Bicara tentang Yesus karena dia berdarah buat kita. Dia memilih tempat yang hina mati buat kita. Dia memilih dikuburkan di kuburan orang hanya karena kita. Cakapkanlah siapa dia. Bicarakan terus dalam pergaulan sehari-hari. Dan dia pasti hadir karena itu janjinya. Mereka belum kenal. Kenapa? Ayat itu bilang begini. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Yang pertama, orang kalau udah kecewa, putus asa, hilang harapan, nggak peduli dengan siapa. Tapi yang kedua yang paling penting, kehadiran Kristus yang penuh dengan cahaya kemuliaan. Itu membuat mata iman mereka itu terus, Yesus membiarkan mereka mendengar kebenaran. Yesus mau meriset otak mereka. Yesus mau meriset cara pandang mereka. Ini ibarat orang di komputer ya. Saudara, kayaknya kita perlu meriset kembali. Karena banyak sampahnya, banyak kotornya, virus-virusnya. Laptopmu harus diriset supaya jangan hang. Iman kita bisa hang karena kita kotor. Maka perlu diriset. Lalu kemudian install yang baru. Install apa? Kebenaran firman Allah. Dan mereka masih berjalan. Yesus membiarkan. Yesus sedang membiarkan mereka untuk meriset sampah-sampah kekesalan, sampah-sampah kegalauan, sampah-sampah ketakutan, kecemasan, sampah-sampah ketidakpercayaan. Itu diriset dengan cara apa? Yesus memberitakan kitab-kitab nabi. Bukankah para nabi sudah mengucapkan Mesias akan mati dan bangkit? Hati mereka berkobar-kobar. Belum kenal. Sampai di rumah. Yesus seolah-olah. Ya basa-basi lah. Aku jalan terus ya. Oh, jangan masuk dulu, udah mau sore, maghrib dalam tradisi masyarakat Yahudi, kalau sudah maghrib nggak boleh keluar rumah. Mereka begitu duduk, Yesus mulai memperkenalkan dirinya. Caranya apa? Dia ambil roti dan dia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Tiba-tiba mereka langsung kenal Yesus. Kenapa? Yesus mengingatkan
Aku pernah kasih makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti. Hanya kamu berdua saja, masa aku nggak bisa urus? Berapa anggota keluargamu yang aku nggak bisa urus? 5.000 orang kamu pernah lihat. 5 roti, 2 ikan, lebih 12 bakul. Yesus mau mengingatkan murid-murid itu untuk berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Yang pertama harus di dalam rumah. Rumah tempat kasih sayang dinyatakan. Rumah tempat pengenalan akan Kristus. Maka jadikan rumah kita tempat di mana firman Allah diajarkan dan dipraktekkan sebagai sebuah gaya hidup. Anak-anak kita tahu Yesus. Kenapa? Karena mereka lihat di meja makan kita. Orang tua mereka tahu mengucap syukur. Dan anak-anak tahu Yesus sumber kehidupan kami. Saat mereka kenal, Yesus hilang. Dan saat itu juga malam, saudara. 2 jam, 11 kilometer. Sudah malam kan? Balik ke Yerusalem. Pulang kampung dengan kekecewaan. Pulang kampung dengan kegalauan, dengan putus asa, hilang harapan, berjumpa dengan Kristus di dalam rumah mereka, kebutuhan pokoknya terpenuhi, mereka dengan begitu bersemangat menembus kegelapan malam dan kembali ke Yerusalem. Satu keluarga misionaris pertama, suami istri yang berjumpa dengan Kristus dan pergi memberitakan Kristus yang bangkit itu. Dimulai dari mana? Di dalam rumah mereka. Rumah tempat di mana Kristus dialami. Rumah adalah tempat pertama dan utama firman diajarkan. Dia tidak mulai dari istana. Dia tidak mulai dari rapat-rapat sinode. Tapi dia mulai dari tempat-tempat yang terabaikan, terisolir dan terhina. Maka hari ini izinkan Roh Kudus mereset semua sampah kekecewaan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Install yang baru. Kristus. Dan dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, dia akan hidup selama-lamanya. Selama-lamanya artinya engkau milik Kristus dan Kristus milik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.